Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Majidatul Nur Aini, NIM 203200251, dan juga rekan saya Sri Wahyu Ningsih, NIM 203200244. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kajian janais atau perawatan jenazah. Bab pertama yang akan saya bahas adalah tentang memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari kotoran dan najis yang melekat padanya. Setiap muslim yang meninggal di dunia wajib dimandikan. Jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh seorang perempuan kecuali suami atau istri atau muhrimnya. Apabila di lingkungan itu si mayat satu-satunya laki-laki atau satu-satunya perempuan, maka jenazah tidak dimandikan tetapi ditayamumkan. Begitu pula jika di daerah tersebut tidak ada air. Setelah kita mengetahui dari pengertian memandikan jenazah, lalu seperti apa sih tata cara memandikan jenazah? Berikut adalah tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, air yang digunakan sebaiknya air dingin, kecuali keadaan menghendaki menggunakan air panas, seperti karena udara terlalu dingin atau susah membuang kotoran yang menempel pada tubuh jenazah. Yang kedua, disunahkan setiap penyiraman dilakukan 3 kali atau 5 kali. Yang ketiga, disunahkan menggunakan air yang dicampur dengan wangi-wangian atau kapur barus sebagai pembasuh terakhir. Yang keempat, dalam memandikan jenazah disunahkan dimulai dari bagian kanan. Yang kelima, ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basah sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Yang keenam, mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Yang ketujuh, memakai sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Yang kedelapan, ganti sarung tangan yang baru. Lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tersebut tidak hamil. Yang kesembilan, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Yang ke-10, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya, dan bersihkan hidungnya, kemudian wudukan seperti berwudu saat sholat. Yang ke-11, siram air ke tubuh yang sebelah kanan dulu, kemudian ke sebelah kirinya. Yang 12, mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Yang ke-13, perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. 14. Mandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya. Itulah yang diwajibkan, sunnah mengulanginya beberapa kali dalam jumlah ganjil. 15. Jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis di atas kafan dan perlu untuk tidak perlu untuk diulang mandinya, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja. 16. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kafannya. 11. Setelah mandi, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol atau kapur barus. Lalu siapa saja sih orang-orang yang berhak memandikan jenazah?
Berikut adalah orang-orang yang berhak memandikan jenazah. Jenazah laki-laki yang berhak memandikan adalah seorang laki-laki yang masih mempunyai ikatan keluarga, istrinya, tetangga laki-laki, perempuan mahram atau anak kandungnya. Sedangkan jenazah perempuan yang berhak memandikan adalah seorang perempuan yang masih mempunyai ikatan keluarga, suaminya, tetangga perempuan, laki-laki mahram atau anak kandungnya. Proses perawatan jenazah jika telah dimandikan yaitu mengkafaninya. Mengkafani jenazah bukan hanya tinggal memakaikan dan asal menutupi pada sekujur tubuhnya saja, namun ada berbagai ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi agar tata cara ini sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah ketentuan-ketentuan umum dalam mengkafani jenazah, antara lain: 1. Kain yang digunakan hendaknya bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Yang kedua, kain kafan hendaknya warna putih. Yang ketiga, kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, untuk perempuan 5 lapis. Yang keempat, sebelum digunakan hendaknya diberi wangi-wangian. Yang kelima, tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, yang sabdanya berarti, bila mana seseorang di antara kamu mengkafani jenazah saudaranya atau sesama muslim, hendaklah melakukan dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, kain kafan dihamparkan di atas tikar yang bersih, lalu jenazah diletakkan di atasnya. Yang ketujuh, kedua tangan jenazah diletakkan di atas dada dengan tangan kanan di atas dan tangan kiri. Maksudnya dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang kedelapan, sebelum kain penutup dilepaskan, bagian-bagian tubuh seperti kemaluan, dubur, mulut, hidung, mata, dan telinga ditutup dengan kapas dan seluruh tubuh jenazah ditaburi wangi-wangian. Kemudian kain kafan sehelai demi sehelai dihubungkan dengan mendahulukan sebelah kiri, baru kemudian sebelah kanan. Yang terakhir, yang kesembilan, setelah dibungkus, diikat dengan sehelai kain tali dari potongan kain kafan pada ujung kepala, dada, perut, lutut, dan bawah ujung kaki. Berikut adalah cara-cara mengkafani jenazah perempuan. Kain kafan untuk perempuan terdiri dari 5 lembar kain kafan. Lembar pertama yang paling bawah lebih besar untuk menutupi seluruh badannya. Lembar kedua untuk kerudung kepala. Lembar ketiga untuk baju karung. Lembar keempat untuk menutupi pinggang hingga kaki. Lembar kelima untuk pinggul dan pahanya. Kemudian susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Setelah itu, angkat jenazah dengan keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan. Kemudian letakkan di atas kain kafan sejajar serta taburi dengan wangi-wangian atau kapur barus. Berikutnya, tutup semua lubang yang bisa mengeluarkan kotoran dengan kapas. Setelah itu, pakai sarung atau cukup disobek saja, tidak dijahit. Kemudian, pakaikan baju karungnya, dandanilah rambutnya 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang. Setelah itu, pakaikan penutup kepala. Kemudian, tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah. Lalu, susun dengan meletakkan kain yang paling lebar
di bagian paling bawah. Tetapi jika kain memiliki lembar yang sama, maka geser kain di tengah ke kanan sedikit dan yang paling atas ke kiri sedikit, atau bisa juga sebaliknya. Berikan wangi-wangian seperti sunnah Nabi sebanyak 3 kali ke kain kafan. Siapkan 3-5 utas tali, kemudian letakkan tepat di bawah kain yang paling bawah. Setelah itu, persiapkan kain kafan yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota tertentu nanti, antara lain sebagai berikut. Bagian manfaat atau lubang terus, yaitu kedua mata, hidung, kedua telinga, dan juga kemaluan. Bagian anggota sujud, yaitu dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan juga jari-jari kedua kaki. Anggota yang tersembunyi dan persendian antara lain. Ketiak, belakang kedua lutut, belakang kedua telinga. Setelah kain kafan siap seperti anjuran sebelumnya, maka angkat jenazah secara hati-hati lalu baringkan di atas kain kafan. Tutup bagian anggota badan tertentu lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain yang paling atas hingga yang paling bawah, lalu ikat dengan tali yang telah disiapkan di bawahnya. Setelah jenazah dimandikan, dikafani, langkah berikutnya adalah jenazah disolatkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, di mana bila sudah ada satu orang yang mengajarkannya, gugurlah kewajiban orang lain. Al-Asbagh berkata bahwa hukumnya sunnah kifayah, sehingga bila tak seorang pun yang melakukannya, tidak ada yang berdosa kecuali hanya kehilangan kesunahan. Syarat-syarat sholat jenazah dibagi menjadi 2. Syarat bagi musolli dan juga syarat bagi mayit atau jenazah. Syarat bagi musolli atau orang yang melaksanakan jenazah, di dalam hal ini syaratnya persis dengan sholat lainnya, yaitu harus suci dari hadas dan najis yang tidak dimakfu menghadap kiblat. Syarat bagi mayit atau jenazah, setelah selesai dimandikan dan dikafani, posisi mayit berada di depan musolli dan jarak antara keduanya tidak kurang dari 300 ziro atau kurang lebih 144 meter. Kemudian tidak ada penghalang antara musolli dengan mayit. Setelah itu rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama, membaca sholawat setelah takbir kedua, mendoakan mayit setelah takbir ketiga, kemudian salam. Berikutnya adalah sholat goib. Sholat goib adalah menyolati mayit atau jenazah yang tidak hadir di dekat orang yang hendak menyolati. Hal ini disebabkan oleh 2 perkara. Yang pertama, mayit berada jauh dari orang-orang yang hendak menyolati. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai jauhnya mayit. Menurut sebagian ulama, kriterianya adalah sekira mayit berada jauh di luar daerah musolli sehingga tidak dikatakan mayit bukan penduduk daerah musolli. Menurut ulama yang lain, keberadaan mayit di luar menurut ulama lain,
keberadaan mayit di luar tempat yang diwajibkan ditempuh bagi orang yang tayamum ketika tidak ada air atau 3,7 km. Yang kedua, mayit sudah dikubur meskipun tidak jauh dari orang yang hendak menyolati. Berikutnya, membawa jenazah ke kubur. Pahala jenazah ke kubur adalah sangat besar. Dikatakan pahala tersebut serupa dengan 2 qirot. Selain itu, mengantar jenazah termasuk hak seorang muslim atas muslim lainnya, seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Berikut adalah tata cara mengantar jenazah. Yang pertama, pesung jenazah. Mengusung jenazah tidak dilakukan oleh perempuan, melainkan para lelaki meskipun mayitnya adalah perempuan. Yang kedua, mengusung jenazah. Di masa yang telah dijelaskan, di masa Nabi mengusung jenazah adalah dengan memikul di atas pundak. Yang kedua, memang di masa lalu untuk membawa jenazah tidak menggunakan keranda seperti sekarang. Setelah itu, langkah-langkah pengusung jenazah. Menurut petunjuk Rasulullah dalam membawa jenazah, baik menggunakan keranda atau dipanggul untuk mempercepat langkahnya. Namun tidak diperbolehkan untuk berlari karena dikhawatirkan jenazah akan terguncang-guncang dengan keras sehingga terlepas kain kafannya dan tersikap sebagian dari tubuhnya atau terjatuh dari usungannya dan sebagainya, seperti yang telah disabdakan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim dan selainnya dari Abu Hurairah. Kesunahan dalam menguburkan jenazah. Yang pertama yaitu kuburan diharapkan diperdalam dengan maksud agar bau jenazah tidak keluar dan tidak dapat digali oleh binatang buas. Yang kedua, proses menguburkan jenazah siang hari, akan tetapi malam hari juga bisa. Yang ketiga, jenazah diturunkan dari kaki kubur lalu dimasukkan kepalanya terlebih dahulu dengan pelan ke dalam liang kubur. Orang yang berwenang menurunkan jenazah ke dalam kuburan adalah dari pihak laki-laki, sedangkan wali jenazah juga orang paling yang berhak menurunkannya. Yang keempat, wali jenazah hendaknya membuat tanda pada kuburannya dengan batu atau tulisan. Tujuannya agar keluarga jauh mudah dalam mengenalinya. Yang kelima, disunahkan berdiri bila ada jenazah yang melintas dan tidak berdosa bagi orang yang tetap duduk. Yang keenam, disunahkan duduk bila jenazah diletakkan dan sedang dalam prosesi pemakaman. Boleh sesekali mengingatkan hadirin kematian dan yang akan terjadi setelahnya. Orang yang hadir berdiri di atas kuburannya diperintahkan untuk mendoakan jenazah agar diberi ketegaran menjawab pertanyaan malaikat dan memintakan ampunan baginya tanpa mentalqin. Larangan dalam menguburkan jenazah. Yang ada beberapa larangan dalam menguburkan jenazah, diantaranya yaitu yang pertama, haram membangun kuburan, menyemen, menginjak, dan sholat di sisinya, serta diharamkan menjadikannya sebagai masjid, memasang lampu, menabur bunga di atasnya, tawaf di sekitarnya, mengukir tulisan di atasnya, dan menjadikannya sebagai tempat perayaan. Yang kedua, tidak boleh membangun masjid di atas kuburan dan tidak boleh memakamkan seseorang di masjid. Jika masjid dibangun sebelum adanya kuburan
maka kuburan tersebut harus diratakan atau dibongkar bila masih baru, kemudian dipindahkan ke tempat pemakaman. Yang ketiga, tidak boleh dalam satu kuburan menguburkan lebih dari satu jenazah, kecuali dalam kondisi darurat seperti banyaknya jumlah orang yang mati, sedangkan orang yang menguburkan hanya sedikit. Yang selanjutnya, yang terakhir, tidak boleh memindahkannya kecuali terdapat kemaslahatan bagi jenazah. Boleh memindahkan jenazah dari suatu kuburan ke kuburan lain jika ada kemaslahatan bagi jenazah itu sendiri, seperti karena kuburan tergenang air atau kuburan berada di pemakaman orang-orang kafir dan semisalnya. Takziah. Takziah berasal dari kata bahasa Arab yakni izi ta'ziyatan, yang berarti menghibur atau mendorong untuk bersabar. Juga dari kata yang bermakna tasbir yang artinya menyabarkan, tasliyah yang artinya menghibur, tathbit yang artinya menetapkan atau meneguhkan hati. Sedangkan secara istilah atau secara terminologi, takziah juga merupakan menghibur orang yang ditimpa musibah. Ada beberapa hikmah takziah, diantaranya yaitu yang pertama, meringankan beban musibah yang diderita oleh orang yang dilayat. Yang kedua, untuk terus sabar menghadapi musibah dan berharap pahala dari Allah SWT. Yang selanjutnya, memotivasinya untuk ridho dengan ketentuan atau qadar Allah Ta'ala dan menyerahkannya kepada Allah. Yang selanjutnya, mendoakannya agar musibah tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Yang terakhir, mendoakan mayit dengan kebaikan. Ziarah kubur. Ziarah kubur terdiri dari dua kata, yaitu ziarah dan kubur. Ziarah berasal dari bahasa Arab yaitu zaro yazuru ziaratan, yang artinya melihat atau mengunjungi dan mendatangi. Sedangkan secara istilah, ziarah kubur berarti mendatangi kubur seseorang dengan maksud untuk mendoakan atas semua kebaikan dan kesejahteraannya nanti di akhirat sesuai tuntunan syariat. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat ziarah kubur yaitu yang pertama, datang ke makam dengan melafalkan salam terlebih dahulu. Yang kedua, berdoa bagi keselamatan dan kesejahteraan ahli kubur, serta tak lupa untuk selalu memintakan ampunan atas semua dosa-dosanya. Yang ketiga, ketika di sekitar kuburan harus bersikap sopan dan santun, layaknya berhadapan dengan orang yang masih hidup. Yang keempat, selalu mengingat Allah SWT serta meningkatkan kesadaran bahwa semua manusia kelak akan menemui ajalnya. Yang kelima, dilarang duduk-duduk, membuang kotoran, dan bermaksiat di atas liang lahat maupun di sekitarnya. Yang terakhir, dilarang meninggalkan kuburan dilarang meninggikan kubur melebihi 1 jengkal, juga menembak kubur serta mendirikan bangunan di atas kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim.